Iya. Main game. Wow, banyak banget. Main kita sama. Pijat sayangnya. Ini kayak kakekku. Enggak mau. Berarti bos. Sudah semua. Maka main gini. Lama. Mama, dia lama. Dia lama nih. Mama. Kamu nak pijat sayangnya. Pidi. Main gak masuk. Beling. Itu gak mau nih. Udah nih. Main. Diam Beling. Punya aku. Mereka ada apa ke lampu-lampu? Apa yang ini? Dapat kau udah. Mereka saya. Warna biru. Diam. Kamu diam. Ada. Cetang. Hantu yang ini kemarin yang kita main ya. Maka ini. Agak sih yang ini bayangin ya. Naik sabilang. Beras itu tadi zombie ini. Boy. Beras itu ada kakinya. Beras itu Pikachu. Iya. Begini berat sekali. Naik beras. Nah bosan lah mana? Mana kau? Ini kak saya lah belengnya. Mana nih? Kita pakai kok baju. Mana turun-turunnya? Pika pakai baju kok Pika? Iya, saya tahu dia pakai baju. Ada di situ. Safety reports function administrations. Pakai baju kok? Ada Pika? Aku kasihan. Aku kasihan. Kasihan. Aduh kasihan. Biba, babu, babi, Masuk aku bikin lah Beling. Masuk Beling. Hai. Tolong. Di mana nih tadi? Oh ini tadi. Ayo kita masuk. Mau masuk di situ? Iya coba masuk kita sini. Masuk. Gimana kan? Buatku. Ayo again. Aduh. Betul udah mati. Coba masuk no. Tahu kok kalah beda. Kita pakai baju kok lagi. Ini. Kita pakai baju kok lagi kita. Dia tahu dia pakai baju Beleng. Mana nih? Wih banyak itu dia. Masalah teknik. Ada latihan Aisyah. Masih. Halo saja. Halo. Mama
aku gak mau. Imut, tetap imut indahnya. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau apa yang kau mau. Lagi ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon bisa. Nah kiri kanan apa poya kiri kanan dar suka buang ke pambuas dalam. Alay Niki jaga dar suka buang ke pambuas. Nih alay ya masuk situ. Aduh mama suka anak. Wah ciki. Nona, iwali kili. Mana mas orangnya lari tadi ganti saja. Pasal lagi. Apa lagi? Cecak. Ini kali. Nona, iwali. Wih, kupu. Kibili toto ya set buruknya. Curi untuk kak beleng untuk untuk di luar aku bilang mana karker muka polisi polisi Adik sayang Halimah Sa'diyah. Oi. Allah. Allah Halimah. Berdiri ini coba. Mau kemper gimana? Mau kemper gimana, Mas? Pergi jalan-jalan kan? Pergi jalan-jalan kan, Ma? Halimah bintang berjari. Tembak, dar. Demen. Wuih, Halimah, gue colek. Retik. Woi, tungguin kak. Woi, wah. Lagi. Wah, kak. Hamut baby, apa aku main nih? Ini bobol. Hamut, pak. Hamut baby, hamut. Pak. Ay.
Bapak. Nggak bisa mau nonton dah ada wifi, dah kuotanya. Bapak. Itu juga bisa. Ah, 3 wifi lain. Wifi masuk kan? Masuk. Masuk dia pikun. Oh masuk wifi ya nonton apa deh? Bapak lama tidak jam berapa Ki pulang? Oh masuk wifi. Jam berapa Ki pulang Bapak? Bapak jam berapa Ki pulang? Bentar aja kak, dia ke rumah sakit jadinya. Ini. Aduh ada kunci itu. Masalahnya coba kita. Mana bisa? Oh, malah. Ih. Toy. Tadi makainnya mama jatuh. Gimana? Ini ada pada. Update. Buset. Siapa tuh? Asya. Kita kunci ke dari dalam. Apa? Penjennya rambutnya. Gak bisa Mi. Nih. Bagaimana tadi komen? Saya loncat segera. Nanti dijatuh loh. Bagaimana tadi? Dia loncat kali itu. Bagaimana? Bagaimana tadi? Loncat. Au, mati. Beling. Bisa Kak? Ambil oh ya. Ambil saja jinjiku. Ada bantal. Botak. Iya beli. Woi.
bisa minta dipencet saya. Botak. Cepat. Kamu gak bisa. Ketahuan. Yang pemakan nih, itu bisa berak-berak. Iyo. Gak bisa tuh mama mau kejar kayak ini bedanya. Ya. Iya. Ini pakai sepatu nanti jatuh di jalanan tuh. Begini. Wah, bicara. Bisa mau nonton itu? Nyala nih pipi. Iya, biar nyala nih. Mau kak bebek. Mau ada nanti. Botak-botak nah. Mau katanya Google. Papik-kapik. Papik-kapul. Beleng. Yang masuk kok ini beleng. Tunggu dulu. Kita stop. Akhirnya ada. Ini papik. Mana sih gak? Enggak. Maka main game. Sangkiting. Ini papik. Oh, besar sekali popikmu. Berapa lah? Saya besar. Popik. Lama. Dadah Mas Salim. Iya, Mak, bagus nih saya. Iya. Oh, jalan. Hah? Iya lah, ini nggak cepet. Bot. Woi. Ini. Satu, dua, tiga. Ini tadi tuh. Ih, bagusnya Mak ini. Kau jadi yang bisa jelek sekali. Ih.
Saat ini skor sangat ketat 6-6. Enggak mau tadi. Nah, udah kelihatan. Nah, mau ya, tak ganti. Pedok. Oh, itu sih. Kemana nih kau, Mak? Nawas itu. Nona, yuali kili. Nona, maka bikin konten. Ayo minyak. Panas. Gua bisa. Maka bikin konten. Kalian mau lihat kok? Tunggu dulu guys. Dia nih video aku mau mibah 100 kebar. Nih guys. Biasanya Rafika 26. Ini guys aku gambar. Nih.
Tidak tahu gua. Gua mau nonton Beleng. Mau kasih nonton. Iyalah Beleng banyak. Setahu di banyak. Apa ini Mak Cece Beleng? Apa ya? Yam. Tapi sekarang 3 cibos. Aduh Amma, suka takut suka. Oi, maaf. Aku mau. Manis Nana aman. Cey. Kopi ano. Diam. Enggak bikin konten. Namanya enggak nonton, malas bikin konten. Kembaranku baru saja dibunuh dan pembunuhnya ada di ruangan ini. Dengan bantuan rekaman CCTV dan bukti video dari polisi, kita bakal buat ulang TKP dan reka ulang adegan percobaan pembunuhan Alan untuk melepaskan tersangka yang gak bersalah dan tangkap pembunuh aslinya ke pengadilan. Bukti pertama, kita punya rekaman CCTV. Tunggu, pause. Kayaknya pembunuhnya dekat sama Alan karena dia punya kunci cadangan. Itu kayak Sama Alan nggak pernah aku bunuh dia. Tunggu. Orang ini bisa pakai paralel. Udah jelas, dia pasti bukan perempuan. Ya, bener sih. Apaan tuh? Tunggu deh, dia pasang sesuatu di bawah mobil tuh. Oh iya. Alan hampir aja dibunuh. Kamu masih khawatir sama Lambonya? Iya, soalnya kan Lambo harganya mahal. Dari video rekaman tadi, pembunuhnya kelihatan bisa parkir paralel di tempat yang sempit. Karena itu, kita semua bakalan parkir paralel mobil sport ini buat lihat siapa yang mencurigakan dan siapa yang enggak. Aku sama sekali nggak pernah nyetir mobil semahal ini. Tidak. Aku panik barusan. Kenapa kita harus pakai mobil mahal sih? Kenapa nggak pakai mobil yang lebih murah gitu? Nona, hubungi aku kalau mau dijemput. Gampang. Dia mencurigakan. Aku mau kasih tahu kalian cewek-cewek cara menyetir. Cowok-cowok ini pikir cewek nggak bisa parkir paralel. Ayo, Kak. Siapa yang bilang cewek nggak bisa nyetir?
Semua mobilnya makin pendek atau hampir rusak sih? Ini yang aku sebut tabrak lari. Itu bukti dari stereotip orang Asia yang gak bisa nyetir. Oke, dari parkir paralel itu, aku buat 3 kategori. Aku masukkan kalian ke dalam kategori dari cara kalian parkir paralel. Orang yang paling mencurigakan adalah Tanner. Dia parkir paling cepat dan paling baik. Bukan aku, nggak mungkin aku dong. Tenang. Dan orang yang paling enggak mencurigakan adalah ibuku. Kayaknya ibu nggak tahu cara nyetir. Ibu nggak bersalah. Oke. Oke, ini adalah bukti yang kedua. Loh, dia digentek. Astaga, kok dia bisa sih? Aku benar-benar nggak tahu itu siapa. Itu bisa ngebunuh Alan. Namanya paling buruk deh. Tunggu, Alex di mana? Kita udah tahu kalau pembunuhnya pakai bola bowling untuk coba bunuh Ellen. Kita juga tahu pembunuhnya nggak bisa lempar tepat sasaran. Ada derek setinggi 30 meter dan kalian harus jatuhkan objek tepat sasaran untuk lihat seberapa bagus atau buruk kalian. Aku bakal pakai bola ini untuk bidik bola. Itu yang aku sebut bath bomb. Aku bakal gedain mobilnya. Kalau pembunuhnya ngelakuin itu ke Alan, Alan bakalan mati. Dia pakai lehernya, pas banget kena sasaran. Gila. Bola bowlingnya habis. Jadi aku pakai semangka. Astaga, dia pembunuhnya. Aku tahu ini kelihatannya gimana, tapi bukan aku. Dari cara kalian menjatuhkan bola dari dereknya, bukan aku bisa bilang satu-satunya orang yang nggak tepat sasaran cuma Bah. Aku nggak bersalah. Aku menang. Ya sebenarnya kalau kamu lihat rekamannya lagi, pembunuhnya itu nggak bisa tepat sasaran loh. Tapi bukan aku pembunuhnya. Tenang kok, itu bukan berarti kamu salah kok. Tapi orang yang sasarannya pas banget. Pembunuhnya cukup berat untuk patahin meja. Aku mau rusakin meja. Enggak. Untuk meja, ada orang di sini yang sengaja Jujur aja lagi, jujur aja sama diri sendiri. Menurutku Tanner deh guys. Ini adalah jembatan kaca Squid Game. Karena pembunuhnya lumayan berat untuk patahin meja. Kita lihat siapa yang bisa lewat sampai ujung sana tanpa jatuh. Semoga berhasil. Cepat. Iya. Oke, karena yang ini pecah, aku pilih yang ini. Licin banget. Ayo. Udah pada jatuh semua. Gila, nyeremin banget. Tapi bukan aku. Loncat atau mati? Aku nggak tahu harus pilih yang mana. Jangan paksa aku dong. Dia cuma memanfaatkan aku supaya bisa lewat. Kamu duluan deh. Sini duluan. Ayo duluan. Ayo. Cepetan. Berdasarkan permainan jembatan gelas Squid Game, satu-satunya orang yang berhasil lewatin jembatan itu dan gak jatuh, cuma Cat. Artinya kamu gak bersalah. Kamu boleh pergi. Oke, dadah. Girl power. Sekarang sisa kita bertiga. Yang jelas bukan aku. bukan aku lah. Aku juga bukan. Aku gak tahu lagi gimana caranya buktiin pembunuhannya di antara kita bertiga. Jadi aku panggil detektif paling hebat. Guys, ini dia Detektif Holmes. Senang bisa bertemu. Kenapa kamu melakukannya? Lakuin apa?
bunuh Alan Stokes? Kita kan baru ketemu. Gimana kamu bisa tahu? Kedipan matamu. Buat aku percaya kamu punya mata yang kering. Dan aku sadar kamu pakai lensa kontak. Untuk menutupi kurangnya perhatian dari keluargamu yang besar beranggota 10 orang, 11? Tidak. 12. Wah, gokil nih orang. Tapi salah sih. Maksudnya? Ini mata asliku. Dan aku cuma punya adik satu. Itu buat aku makin yakin kalau kamu adalah pembunuhnya. Kamu cemburu dari kamu kecil saat adikmu lahir. Orang tuamu langsung menjadikan adikmu favorit mereka. Itulah sebabnya kamu membunuh Alan karena kamu cemburu tidak punya hubungan erat seperti mereka. Sebenarnya aku kembar dengan adikku. Kita juga dekat, udah kayak sahabat aja. Aku juga tahu soal itu. Diam, Sean, aku bilang diam! Oke, udahlah. Kita aja yang ngurus ini semua ya. Oke. Tunggu sebentar. Sebelum aku pergi, kita minum teh dulu. Nggak usah, makasih. Jelas. Alice Win berkedut kasih tahu aku kalau kamu mau minum kopi, tapi gak pakai creamer, karena kamu alergi laktos. Sebenarnya aku lebih suka teh, tapi sekarang aku lagi nggak haus. Sekolah di rumah? Enggak. Homoseksual? Homoseksual. Vegan? Enggak. Hitam? Maksudnya? Kamu adalah ras orang hitam? Bukan. Perempuan hitam? Apa sih? Astaga. Kamu nggak apa-apa? Iya. Kita aman ya? Dari bau ruangan ini aku tahu ada orang yang makan Big Mac. Dan dari noda yang ada di kaosmu, kamu yang cuci baju. Aku juga bisa tahu dari noda di gigimu. Kalau kamu minum sesuatu yang bersoda, Coca-Cola, dia. Tapi, dilihat dari badanmu, Coca-Cola bukan dia. Dan aku juga tahu dari kesedihan di matamu, kamu mau es krim. Tapi mesin es krimnya rusak. Jadi kamu mulai membunuh karena rasa kesal dan orang pertama yang kamu lihat itu adalah Alan. Bener sih. Masa sih? Kamu jago banget bikin kesimpulan. Yakin banget itu Alan. Iya, posturnya bagus. Posturnya mirip kamu, Alan. Badanku gak segede itu, aku gak bisa kayak gitu. Aku gak bisa rusakin pintu. Iya Sih. Kamu yang paling mencurigakan. Curiga sama kamu. Dari bukti video yang tadi, pembunuhnya itu jago banget pakai kapak. Lumayan kuat juga untuk terobos pintu. Karena itu, aku buat ulang TKP untuk pastikan siapa pembunuhnya di antara kita. Berat banget kapaknya. Sean, jangan bercanda deh. Ini sih kapaknya berat banget. Aku mau coba cara lain aja deh. Udah, cukup. Sean, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Guys, dia hampir aja bisa nerobos pintunya tuh. Tapi dia nggak begitu kuat. Jangan ditahan. Ya ampun, kapaknya nggak bisa keluar. Dia udah buat lubang. Makin curiga nih. Pasti dia yang terobos pintunya. Cuma karena aku bisa terobos pintunya, bukan berarti aku. Tapi senjatanya jadi bukti. Hah? Kok ada di situ? Itu bukan punya aku. Itu dari kantongmu. Bukan punya aku. Hei, bukan punya aku. Hei, lepasin. Hei, bukan punya aku. Lepasin deh. Hei, buat apa aku bunuh kembaranku? Bukan punya aku. Halo? Mau tahu cara aku melakukannya? Ini siapa? Sean? Benar. Tapi kamu nggak cocok sama gambaran pembunuhnya. Aku pakai baju yang berotot buat tumbalin kalian. Terus ibadannya gimana? Aku sewa pembunuh bayaran. Karena dia gagal terus, aku yang bunuh sendiri. Jadi itu kamu yang terakhir telepon Alan. Aku kan udah bilang, aku nggak tertarik. Aku udah punya pacar. Ya udah kalau gitu. Kalau aku nggak bisa jadi milikmu, Kalian bisa jadi milikmu. Tapi Sean, kenapa? karena aku. Apa namanya kalau kamu bunuh temanmu? Homicide.
Ini sekolah paling ketat sedunia. Ayo duduk, jangan berisik. Sekolah ini punya guru galak, ujian yang paling susah, dan aturan ketat yang konyol. Kalau melanggar peraturan, kita bakal dapat hukuman yang enggak disangka. Keluar dari sini, sekarang! Kami di depan sekolah paling ketat untuk bertahan sehari di sini. Sekarang kita ke saya, satu dari 10 kelas yang kami ikutin hari ini. Oh iya, kalau telat kita dihukum. Enggak, aman kok. Ayo. Dan kelas bakal semakin ketat sepanjang hari. Jadi yang pertama pasti gampang. Kita lihat seketat apa. Masuk kelas sekarang. Udah ketiga kalinya kamu telat minggu ini. Kita bicara setelah kelas. Bentar, kita telat digituin juga? Aku nggak mau duluan. Siap, duluan. Enggak. Udah, kita masuk bareng, biar nggak dicewer. Oke. Ayo. Kalian harus duduk yang tegak. Kalian pasti murid baru. Masukin seragam dan duduk. Kalian duduk di barisan depan. Kok baju ibu keluar? Ngomong apa? Masukin. Ayo cepet. Lihat ibu. Ibu punya satu aturan di kelas ini. Rambut cowok harus pendek dan rambut cewek harus diikat. Permisi. Rambut cewek diikat. Ibu kasih 3 peringatan tentang ini. Tahu akibatnya kalau melanggar aturan? Oh, hell no! Baik, pelajaran hari ini. Hei, cowok topi, kita udah bahas ini sebelumnya kan? Kamu ngumpetin rambutmu. Ibu udah bilang 3 kali buat potong rambut. Karena kamu suka topi, ibu mau kasih sesuatu. Dia bakal diapain? Buset, rambutnya dipotong. Gila, dia beneran motong. Emang ini boleh ya? Kenapa yang lain diem aja? Rambutku juga panjang, aku bakal kena. Sebentar, kamu pikir ini lucu ya? Guru sains ini benar-benar gila. Tunduk. Oh, yeah. Nah, sekarang udah lebih rapi. Gimana anak-anak? Iya, Bu. Oke. Itu bukan mangkok, itu rambut jamur. Kayak ini. Ayo siap-siap keluar untuk pelajaran praktik. Kamu juga. Kelas sains dimulai dengan kejadian buruk, tapi bakal semakin parah di lapangan bola. Karena kalian berempat telat, kalian bakal jadi sukarelawan untuk subjek hukum termodinamika. Pertama, Bandul Ayun. Ingat, kalau kedip kamu nggak lulus. Gimana kalau aku kena? Yakin aja. 3, 2, 1. Tadi hampir aja. Itu gampang. Nah, kita naik sedikit dengan hukum tarik-menarik. Woi, kok aku? Apa yang naik harus turun. Jangan kedip. 3, 2, 1. Cium aku di bibirku yang seksi. Perasaanku lagi romantis. Pas naik tadi, aku nggak mau turun. Kenapa udah senang aja? Baru juga lewat 1 kelas. Sisa 9 lagi. Kelas dibubarkan. Bisa bantu lepasin? Woi, supaya bisa bertahan di sekolah ini, aturannya minimal 1 harus lulus tiap kelas supaya bisa lanjut. Kalau semua gagal, kami di DO. Kita harus cepat ke kelas berikutnya. Kalau telat 3 kali, kita di DO. Hei, tungguin dong! Xiao, kok kamu lama banget? Kita bakal telat. Ya, sisa 1 menit lagi, ayo! Kami sampai tepat waktu, tapi masih jadi murid yang terakhir. Jaga sikap kalian sampai kalian lulus. Nah, kelas, ada murid-murid baru. Selamat datang di sekolah terketat di dunia. Dia serius? Hei, yang di belakang! Apa kamu tidur? Kayaknya bakalan terjadi sesuatu yang gawat sama anak itu. Ini jadinya kalau kamu ketangkap tidur di kelasku. Kelas hukuman sekarang. Anak-anak,
Perkenalkan diri kalian dan fakta menarik. Kami Kembar Stocks dan kanal YouTube paling cepat tumbuh di 2024. Serius? Kalau kalian punya pelanggan sebesar 47,1 juta, berapa lagi yang dibutuhkan supaya mencapai 50 juta? 2,9 juta? Salah! Gak mungkin dapat 50 juta. Sekarang duduk. Aturan di sini cuma satu. Kalian gak boleh punya teman. Kalian di sini buat belajar hal paling penting di dunia. Matematika. Shaun sama Tanner ngobrol apa sih? Ingat pas kita hampir ciuman? Ini lumayan ya. Enggak. Kalian jangan sebelahan. Mereka dipisah. Mungkin kelas ini lumayan. Apa kalian ada yang tahu jawaban pertanyaan ini? Kalian serius? Kamu pikir ini lucu? Hah? Kamu pikir ini lucu? Aduh sakit! Sakit tanganmu dari situ. Mau dipatahin. Apa? Kamu pikir ini lucu? Bapak kasih sesuatu buat ditertawakan. Ayo ketawa! Lagi ketawa! Apa ada lagi di kelas ini yang pengen ketawa? Dia lebih parah dari ayah. Karena itu, kita bikin kuis dadakan. Bersihkan meja kalian. Guru ini punya masalah Sekarang! Kalian harus ingat, ini 15% dari nilai kalian. Akumulasi agar bisa lulus dari kelas ini. Oke, aku bawa kalkulator. Satu-satunya kalkulator kalian hanya otak. Murid-murid di sini lagi ngapain sih? Caps, aku melihat murid ini curang. Anak curang harus dihukum. Masuk hukuman. Aku nggak tahu, ampun Pak. Cepat keluar dari sini. Sekarang. Kalian beruntung. Perasaanku lagi enak. Kelas bubar. Alex sedang ke kelas hukuman dan Capsek udah nyiapin hukuman spesial buat dia. Kamu nggak boleh kemana-mana sampai menyalin semua kata dari kamus ini. Mulai menyalin sekarang. Iya Pak. Selain harus menyalin kamus, Capsek dan pengawasnya kasih Alex daftar buat diberesin sebelum boleh pergi. Kita cek Alex nanti. Kami nyaris gagal kelas matematika dan kehilangan Alex. Masih ada sisa 8 kelas. Nggak tahu gimana kami bakal bertahan. Guru-guru ini kayaknya bakal semakin galak. Aku nggak tahu itu mungkin karena guru tadi galak banget. Bicara soal galak, gak ada yang ngalahin guru olahraga. Ingat satu aturan, jangan nyerah. Kalian paham? Ya Pak. Ayo turun, 50 pusat. Ini sih latihan militer. Ini pusat kamu. Ayo. Jangan main-main. Jangan berhenti. Satu lagi. Ya kamu bisa. Kalau enggak, hukuman. Itu yang mau aku lihat. Guru olahraga, dia kepala tentara. Kelas apa sih ini? Ayo, ini caranya. Mau diapain? Ayo, ya, latihan. Ayo, pakai ototmu. Dia kenapa sih? Kalau mulai dengan 50 push up, hari ini bakal berat. Serabut mangkuk gak bohong, karena abis itu kami jumping jack 200 kali. Tapi itu pemanasan buat tes terakhir. Kalau mau lulus kelas ini, lawan aku dulu. Oh my god, bro. Tanner, kasih lihat usaha kamu. Ayo. Jangan sampai lengah. Shout, kasih, lawan aku. Aturanku sudah dilanggar. Jangan nyakiti temanku. Siapa ini? Aku Tendang. Dengar ya Ken, kamu berani. Cuma dia yang lulus, yang lain balik ke kelas. Kayaknya aku perlu ke ruang kesehatan deh. Berkat Zah, kami lulus kelas olahraga. Sementara Alex nyaris nggak bertahan di hukuman. Sekarang aku disuruh nyuci papan tulis.
Ini papan ke-10. Kayaknya ketegangan juga semakin meningkat. Seperti kelas kami. Sekarang jam makan siang. Akhirnya kelas olahraga selesai. Guru olahraga apanya? Kepala tentara. Kayak orang gila di penjara. Ya, ini sih mirip penjara, bukan sekolah. Ya, untung jam makan siang. Pasti santai dan tenang. Nggak jadi. Kita di sini aja. Ayo, sini. Kamu sini. Makasih. Kok di sini nggak ada yang bicara? Kami mau makan, bukan berteman. Maaf ya, siapa yang napas keras banget? Oh, aku kelaparan. Taruh itu, jangan ngotorin tangan. Pakai pisau. Duduk tegak. Ayo tegak. Oke, ayo. Ayo. Baru 2 menit. Ayo gendut. Aku belum makan. Ayo gendut. Ayo ke sana. Kami mau ke kelas berikutnya, tapi aku nggak paham buat apa ada jamnya kalau nggak sempat makan. Tapi kita harus cepat atau bakal telat. Alan, aku mau ke toilet. Gak sempet, udah ayo. Kamu nggak paham. Aku bukannya mau ke toilet. Aku harus ke toilet. Sementara Tanner bersihin perutnya, Alex harus bersihin hal lain. Aku anggap semua udah selesai makan siang karena aku nyuci baju. Dan ngomong-ngomong, kapan aku makan? Kayaknya enggak. Sementara Tanner kasih makan ke toilet. Astaga! Ini bau kotoran. Awas kalau ada yang BAB dan bukanya di kelas. Buka pintunya sekarang. Kalau enggak, Bapak dobrak. Buka. Bapak masuk nih. Astaga, dia pergi. Ke kelas hukuman sekarang. Aku gak mau dihukum. Bentar, ini kelas hukuman bareng Alex? Nah, hukuman kamu bakal beda. Sejujurnya, aku takut ke kelas sendirian. Kelas-kelas di sini semakin lama semakin berat aja. Jadi, aku tunggu yang lain. Tanner baru sampai kelas hukuman dan ada orang spesial yang nunggu dia. Apa? Kok di sini? Aku nyari kamu. Kamu ngapain? Ini kelas. Duduk. Berdiri. Ke kelas hukuman. Tahu nggak kenapa kamu dihukum? Karena ke toilet? Bukan. Karena nggak disiram? Bukan. Karena aku telat? Oh, duduk dan coba mikir. Aku ke kelas berikutnya sendirian karena nggak mau telat. Alan? Sean? Bentar. Tanner mana? Tadi dia bilang ke toilet. Kalau kalian bisa gambar lingkaran sempurna, kalian berdua boleh pergi. Ayo Tanner. Ayo Tanner. Kamu pasti bisa. Tanner. Tanner, kamu bisa. Temukan tempatmu di lingkaran kehidupan. Giliran kamu. Ayo dong, Bo. Apa itu? Matiin aja. Kamu di DO. Kenapa aku di DO? Boleh pergi? Sana, keluar. Cepat pergi. Sekarang. Tanner bergabung lagi pas menjelang kelas berikutnya. Sejarah. Aku nggak tahan. Ayo kamu di DO, lapor ke kantor. Kenapa lihat-lihat? Aku nggak ngapa-ngapain. Oke, ini adalah kelas tentang sejarah dunia. Namaku Pak Abagnale. Bukan Pak Abaglow, bukan Pak Abagli, bukan Pak Abagnu, Abagnale. Semua ngerti?
Iya, Pak. Aturan di kelas ini ingat, jangan ngomong kecuali disuruh. Maksud Bapak kamu ngerti? Iya, Pak. Apa ada yang tahu negara mana di dunia yang penduduknya paling banyak? Ya, kamu. Tiongkok. Salah, India. India? Hei, India keren kok. Ya. Kalau kamu bicara sekali lagi, aku bakal lempar kertas ini. Oke, maaf. Tapi dia tetap lempar. Negara mana yang terkenal dengan samurainya, Alan? Jepang? Maaf, kamu angkat tangan. Apa? Bapak kan nanya. Kalau gitu, kamu aja sini yang ngajarin kelas. Ambil pedang ini, potong itu. Kalau gagal, semua bakal dihukum. Bro, aku nggak mau dihukum. Kamu pasti nggak mau dihukum, kan? Iya kan? Enggak, Pak. Ya, coba. Bro, kalau aku tusuk gurunya. Kamu aja yang ngajar kalau ngerasa pintar. Oh, patah. Oh, bentar. Terus apa? Oke, diam. Cepat ke kelas berikutnya, sekarang juga. Jalan, keluar, pergi. Di saat kami pindah kelas, Alex ternyata keluar sekolah. Aku disuruh cuci semua pakaian di tengah sungai. Bentar, kok aku di luar? Sorry, nggak ada mesin cuci nih. Aku mesin cucinya. Kelas sejarah sudah. Bentar, siapa guru kesukaan kalian? Yang seksi. Oh, Nona. Bukan, dia adalah Pak Abednel. Guru itu benar-benar psikopat. Guru macam apa yang punya senjata di kelasnya? Itu dia. Sekarang pelajaran kebersihan. Gak tahu apaan. Kayaknya gak seru. Lawan cepetan. Sisa 2 kelas lagi, jadi sebentar lagi kami pulang. Kenapa kelasnya di luar toilet? Ini pelajaran kebersihan. Kebersihan. Kami nggak percaya petugas kebersihan. Murid-muridlah yang harus bersih-bersih. Sebagai syukur karena masuk ke sini. Mulai bersihin. Dan jangan sampai ada yang kelewat. Ayo cepat. Kamar mandi ini udah kotor. Kalian harus bersihin toilet. Ya. Harus dilarang. Kami harus bersihin kamar mandi. Di seberang sekolah, Alex juga sibuk bersih-bersih. Kalau ada yang kelewat, aku dihukum lagi. Nggak tahu apa hukumannya dan aku nggak mau tahu. Setidaknya, kami nggak nyikat lantai dengan sikat gigi kayak Alex. Selesai, Capsek Grapes. Oh, selesai. Coba aku periksa hasilnya. Sini, Zack. Kamu bilang ini bersih? Ya, Pak. Terus apa itu yang ada di sana? Kayaknya aku terlewat. Aku ambil. Nggak perlu. Biar Bapak bersihin. Anak-anak, masuk ke kelas kalian. Kelas? Kelas apa? Jadi aku ngikutin murid lain ke kelas dan... Halo? Permisi? Halo? Kenapa ada kasur di sini? Kami tinggal di sini. Apa? Kelas terakhir ternyata bukan kelas, cuma jam tidur. Sisa 1 nih, mau bareng? Sound, ada yang nusuk. Oh, ponselku. Oh, apa aku masih perlu di sini? Hari ini
Kami mau ngeprank orang dengan jalan di air. Itu Yesus ya? Ngangkat mobil pakai. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret. Gratis transfer ke bank. Hari ini kami sedang membangun 5 ruang rahasia untuk bersembunyi dari pemburu hadiah. Sejak masih kecil, kami ingin ruang rahasia. Sekarang kami punya 5. Semuanya sulit banget ditemukan. Kami yakin soal itu. Kami tantang seorang pemburu hadiah untuk menemukan kelima-limanya dalam 1 jam. Jika berhasil, hadiahnya $10.000. Pemburu hadiah sedang kesini. Ayo kita mulai. Aku bisa membangun banyak ruang rahasia, tapi aku harus cari yang terbaik. Karena orang ini sudah menemukan semua ruang rahasia YouTuber. Mungkin lubangi sofa ini dan buat di bawahnya? Bentar, dia pernah menemukan ruang rahasia di sofa. Aku terpaksa mencari tempat yang susah deh. Biar aku lihat di atas dulu. Bentar, bagaimana kalau diventilasi? Ya ampun! Wow, kamar mandinya cakep. Bagaimana kalau kita buat ruangannya di balik cermin ini? Maaf, kembar. Ini kotak raksasa, dan aku akan menghilangkannya pakai panel cermin. Kita mulai. Lihat ini. Yeay, nggak kelihatan toh? Oh, masih kelihatan sih. Kacau! Sementara aku dapat kode curang supaya bisa unggul. Ini cetak biru seluruh rumah ini. Dari melihatnya saja, di ruang tamu ini ada lubang. Jadi tinggal dicari dan dibor. Cepat bantu aku! Tolong! Coy, kamu di ventilasi? Enggak, aku nyangkut. Aku mau menyentuh ventilasi tapi nyangkut. Kamu ini. Tolong! Kok bisa dia masuk ke situ? Ayo cari tempat lain. Ayo cepat, waktuku sedikit. Oh, rumah anjing ini gede. Oke, bagaimana kalau aku pindahkan ke kolam dan bikin rumah rahasia bawah air? Nggak bisa diangkat. Tapi cewek, aku bisa menggendongmu. Aku harus cari rencana jenius. Aku akan geser lemari es, buat lubang di belakangnya, dan membuat ruang rahasia di sini. Aman dulu. Ternyata ini makan waktu. Tidak seperti yang lain, aku berhasil membuat kemajuan. Dengar nggak? Ada di sini. Mana bornya? Oh, lihat itu. Setelah ruang rahasianya ketemu, rencanaku bikin lubang raksasa di lantai ruang tamu. Lalu ditaruh kasur di atasnya sebagai penutup. Belum pernah ada yang bikin ruang rahasia di bawah kasur. Shen merasa butuh udara segar setelah tersangkut di ventilasi. Jadi, dia mencari di luar. Gimana kalau aku bikin di atas pohon? Cuma perlu bawa kotak ini ke atas dan bikin rumah pohon. Oh, enggak deh, aku ambil nanti. Serem, kayaknya aku butuh tangga. Dia nggak bakal ke atap. Jadi aku buat di sini. Aku takut, aduh. Ini dia. Udahlah, aku turun aja dan cari tempat lain. Mana tangganya? Kok hilang? Mana tangganya? Oh iya, pasti. Taruh kameranya dan bantu aku. Tangganya nggak sampai. Aku cari tempat lain. Lihat perapian ini, bisa bikin ruang rahasia di sini. Jadi aku buka penutupnya, masuk ke sana dan selesai. Suara apa itu? Menghemat $10.000 dengan ruang rahasia terbaik. Kamu tahu, perapian ini $20.000. Cari yang lain. Bentar, aku bisa bikin di bawah tangga. Coy, kamu pikir tangganya kosong? Oh. Kenapa semua mau merusak rumahku? Sementara, aku baru selesai membuat lubang di ruang tamu. Waktunya pembuktian. 3, 2, 1. Astaga, ruangan ini jauh lebih luas dari dugaanku. Aku bikin ini menjadi ruang rahasia terkeren. Kelihatan nggak? Enggak. Aman deh. Aku pakai ini untuk berpindah begitu pemburu datang. Oh bagus, ini bisa aku gunakan. Makasih Alex. Aku coba lihat di luar, siapa tahu bisa bikin di sini. Lihat ini, gimana kalau aku bikin di terowongan bawah tanah ini? Semoga aja nggak ada laba-laba.
banyak sarang laba-laba. Aku coba tutup. Hei, tolong aku. Apa itu? Keluarkan aku. Besinya berat. Aku nggak akan pakai ini. Ya, setidaknya aku tahu ada jalur rahasia di bawah rumah. Mungkin nanti berguna. Lihat ini, sudah ada ruang rahasia di sini. Aku hanya perlu buang pegangannya, taruh ubin di seluruh pintu, dan menyamarkannya jadi dinding. Dia nggak tahu ada pintu di sini. Ini tempat terbaik untuk ruang rahasia. Aku bisa taruh TV. Ruang rahasia sudah siap. Aku hanya perlu menyamarkan pintu masuknya. Aku bawa ranjang ini ke atas untuk menyembunyikannya. Pinter kan? Oke, sudah aman. Jadi ini pintu rahasia ke ruanganku. Sebaliknya, Tanner belum menemukan apapun. Aku kehabisan ide dan waktu. Jadi aku pakai ruangan di video terakhir. Lihat ini. Lihat, keren banget kan? Wah, kalian nggak pernah lihat ini kan? Lihat ini, tinggal cemilan dan semuanya sempurna. Dengan pemburu sebentar lagi datang, baik Caleb atau Alan belum menemukan apa-apa. Aku baru tahu kalau tembok ini berlubang. Artinya ada ruang di balik tembok untuk ruang rahasia. Aku juga sudah beli lemari pakaian dari Amazon dan akan aku jadikan pintu rahasia ke ruang rahasiaku. Ayo ambil lemarinya. Bisa tolong bantu aku enggak? Aku sudah bantu Alex, kamu malah nggak bantu aku. Jadi yang aku lakukan adalah melubangi dinding. Lalu melubangi belakang lemari ini dan itu jadi pintu rahasia ke ruang rahasia. Aku harus pindahkan lagi. 3, 2. Harus pindahkan lagi. 3, 2, 1. Bentar, ruang di sini gede. Ini memuaskan, luas banget kan? Sekarang tinggal Caleb saja yang belum dapat ruang rahasianya. Oh, aku punya ide. Kalau membuat tembok raksasa dan menaruh cermin, itu bisa jadi pintu rahasia ke ruang rahasiaku. Aku harus membeli alat dan mengubah ini jadi ruangan paling keren. Karena waktu sedikit, kita berpencar. Jadi bawa kartu kreditku, beli perlengkapan. Kita bereskan. Sana. Sementara yang lain ke toko, aku dan Alan mengerjakan ruang rahasia kami. Keren banget, ya kan? Baik, aku sudah mengukur semuanya dan membuat lubang besar agar lemari bisa pas di dinding ini. Coba lihat. Lihat, mantap! Sisanya tinggal menyamarkan lemari pakaian ini. Sementara yang lain akhirnya sampai di toko. Aku mau beli lampu LED untuk ruanganku dan penyadap. Seperti ini. Aku beli cemilan supaya nggak kelaparan di ruanganku. Hei bro, santai bro. Udah kebanyakan snacknya. Hei, santai. Perbekalan sudah dapat, sekarang saatnya beli alat-alat. Oke, satu lagi sudah cukup. Aduh, semua kayu ini kok keras ya? Apaan sih? Ayo, cari cermin. Semua cermin satu arah ini cocok untuk diriku. Tapi situasi tidak berjalan lancar bagi Alan. Kayaknya kita ada masalah besar. Ruang rahasiaku bukan rahasia lagi kalau ada lubang raksasa di lemariku. Jadi, aku nambah engsel di bagian belakang lemari yang aku potong dan ini jadi pintu masuk ke ruang rahasiaku. 20 menit lagi sampai pemburu tiba. Untungnya, yang lain sudah kembali dari toko. Setelah membeli alat-alat, saatnya membangun ruang rahasia. Alan, Alex, ambil nih! Sekarang bagian serunya, menghias ruang rahasia kami. Aku punya semua yang aku butuhkan. Waktunya diubah jadi ruang rahasia terbaik. Setelah gagang dilepas, ubin ini akan menutupi pintu. Lihat sistem keamananku. Aku melihat Sean mengerjakan ruangannya. Itu lucu banget. Ini pasti akan berguna. Setelah bagian di luar, waktunya bagian dalam. Lihat nih. Dor! Tunggu sampai aku selesai. Dan Caleb sudah membangun tembok untuk ruangannya dengan kayu dan Home Depot. Ini berat banget, butuh 3 orang membawanya. Oke, aman kan? Terima kasih ya. 15 menit lagi sampai pemburu tiba. Saatnya sentuhan akhir. Langkah terakhirku adalah memasang lapisan film ini agar jadi cermin satu arah. Aku bisa lihat mereka, bukan sebaliknya. Jadi aku ratakan supaya nggak ada gelembung udara. Dia pasti nggak bisa lihat. Setelah semua ruangan lengkap, waktunya tur ruangan. Tapi kita harus cepat karena pemburu akan tiba 10 menit. Aku akhirnya selesai menghias ruanganku. Aku kaget bisa mengubahnya dari ini
ke ini. Ayo kita atur singkat. Jadi ada TV di sini, PS5 ku menyala, siap dimainkan. Ada cemilan di sini, ada juga lemari es dengan beberapa minuman. Dan yang paling penting, sistem keamananku sudah diatur di sana. Benar, ada 9 kamera keamanan tersembunyi untuk melacak pemburu hadiah saat tiba. Baiklah, lihat. Kalian gak nyangka ada ruang rahasia di sini, kan? Ini seperti lemari rahasia dari Narnia, tapi ada yang kurang. Coba lihat, ada mesin arcade di sini dan TV berukuran besar dengan PS5. Ini baju zirah abad pertengahan dari kesatria sungguhan dan ada papandar di belakangku. Aku bisa lama di sini. Tadi nancep kan? Mari kita lihat ruangan Caleb. Lihat nih. Aku punya Netflix buat film dong. Di sini ada barang-barangku. Ini buku kesukaanku hak pilih perempuan. Di sini kayaknya nggak perlu dibahas. Ya, itu menyeramkan. Oh ya, Shen mau menambahkan satu-satu ke ruang rahasianya. Bentar, ini yang paling mantap. Aku suka. Semua harus tahu. Ruanganku selesai, ayo kita tersingkat. Ada cemilan, dumbbellku supaya tetap sibuk. Aku punya TV dan bola disco. Terakhir, favoritku Apple Vision Pro. Gak ada yang tahu aku nonton apa. Shen, itu terhubung ke komputer lain. Apa? Jangan hapus riwayat browserku. Terakhir, kamar Tanner. Coba lihat, ini ruangan terbaik. Ada TV, lampu neon, cemilan sebanyak ini. Bahkan ring basket. Ini ide yang buruk. Pemburu tiba dalam 2 menit. Kita pasang jebakan dan umpan untuk membuang waktunya. Yuk, kami taruh bola agar dia jatuh. Itu jelas ide Shen, pancuran penuh pegulat dan kejutan lain yang tidak terduga. Mantap. Dengan sisa waktu sedikit, ada yang mengalami masalah besar. Bentar, ada masalah. Aku perlu taruh makanan dan minuman agar tersamarkan. Aku harus cepat, dia sudah dekat. Oke, kayaknya aku ada masalah besar. Kalau pemburu mengangkat kasur seperti ini, dia akan lihat ruanganku. Artinya, aku harus tutupi pintu dengan sesuatu. Misal karpet atau pintu lain. Shan, bisa ambilkan karpet. Shan, bau karpet putih. Kamu dengar kan? Ini dia Alex. Bagus, tidak ada waktu. Cepat. Oke Alex, kamu aman. Oh, dia nggak akan tahu ini. Gimana, Shen? Sudah aman. Ya ampun. Wow. Mama. Ada apa sih? Ada pengharum ruangan baru, Stella Elektrik. Wanginya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Stella Elektrik. Mau lawan bau badan dan tetap wangi? Dapatkan keduanya. Nivea Men Deep Deodoran. Pemburu datang. Tolong tutupkan ruanganku. Aku bantu. Ya, sip. Aku harus balik ke ruanganku. Aku pasti nggak bakal ketahuan. Pekerjaan ini mudah. Semua YouTuber yang aku cari, semua ketemu. Ini pasti nggak ada bedanya. Begitu pemburu masuk rumah, waktunya 1 jam untuk dapat semua ruang rahasia. Ada sofa. Mereka pasti membuat ruang rahasia yang ada di bawah sofa ini. Kenapa semua dibuang? Gak ada. Kenapa ada ranjang di ruang tamu? Ayo kita periksa. Ranjang payah. Gak ada. Aku gak percaya. Oh, astaga. Untung aku taruh itu di bawah ranjang. Kalau enggak, aku pasti ketangkap. Tugas ini mungkin lumayan sulit. Rumah ini luasnya 5.800 meter persegi. Aku harus cari semuanya. Oh, ini manis. Gak ada. Dia dekat banget. Ya ampun, lihat itu. Aku yakin itu cermin 2 arah. Rumah yang bagus. Maaf ya kalau aku harus menghancurkannya. Aku akan pakai kekuatan penuh untuk ini. Cepat! Ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya namanya juga usaha. Cerminnya pecah. Kalian tahu aku benci pintu terkunci, jadi aku akan buka dengan cepat. Ayo keluar, jangan sembunyi. Kosong!
Kenapa dia merusak rumahku? Ayo. Oh, ada dapur. Pasti ada yang sembunyi di lemari. Dia di dapur. Astaga. Ayo keluar. Di sini kan? Kosong. 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 Astaga, buang-buang waktu. Tunggu. Apa itu? Camilan ini bisa mengisi perutku. Sekarang ini milikku. Aku kaget dia mencabut lemari. Bentar, dia menuju umpan pertama kita. Aku utang. Aku butuh alat penghantam. Astaga, aduh, tidak. Di sini kosong. Dia baru saja membanting juru kamera kita ke dinding. Sekarang kita ada di tangga. Aku pukul masing-masing agar yakin kalau ini nggak kosong. Ayo keluar, dimanapun kalian. Aku tangkap kalian. Aman. Tunggu sebentar. Mungkin ada ruang rahasia di balik ventilasi. Ayo sini. Gak ada. Kenapa kosong? Aku nggak percaya. Shan pasti seneng nggak sembunyi di sana. Ya ampun. Ruangan ini gede banget. Ayo. Astaga. Aku mendengarnya membanting barang. Kenapa di sini kosong? Kosong. Sementara ada yang mengambil keuntungan bahwa si pemburu hadiah berada di sisi rumah yang lain. Kalau tepat sasaran, kalian harus subscribe. Oh, lihat itu! Ini buku favoritku. Oke, kembali ke pemburu. Pencarian sembarangan berakhir. Subscribe. Mereka menghinaku. Dasar payah. Kalian bisa merusak tombol subscribe seperti dia tadi. Apa-apaan ini? Kosong. Orang ini menghancurkan rumahku. Apa aku lebih hemat kalau kami tertangkap dan memberinya $10.000? Kosong. Berita baiknya adalah, meski pemburu hadiah menghancurkan kamar kita, kami membuang waktunya 10 menit. Berita buruknya, Shan akan dapat masalah besar. Aduh, dari kamera aku lihat ubinku jatuh. Aku harus ambil lagi di dapur. Karena harus ke dapur untuk mengambil ubin, aku pakai pelindung transparan untuk jaga-jaga. Kayaknya ada yang lewat deh. Tunggu. Ada yang salah dengan dapur ini. Aku akan memeriksa laci ini sekarang. Apa? Bola! Ayo! Bola-bola! Dasar jebakan payah! Dia membuang banyak waktu. Wah! Mereka terus membuatku kesal. Aku cuma mau menyelesaikan tugas ini. Apa? Bola! Hampir saja nyaris ketangkep. Bagus. Aku harus periksa bagian yang ini. Aku belum ke atas. Tunggu, dinding itu kelihatan aneh. Satu ketemu. Ayo keluar, kamu ketangkap. Kalah, dumbbellmu gak berguna. Gagal. Gawat, Shan ketangkep. Aku yang pertama. Ya, kamu yang pertama. Cepat bilang, di mana yang lain sembunyi? Sudah keluar. Kamu lagi apa, Mas? Udah cobain itu, tapi dagangan gak laris. Promo di sosmed aja. Shan ketangkep. Aku yang pertama. Ya, kamu yang pertama. Cepat bilang, di mana yang lain sembunyi? Sudah keluar? Belum. Bagus. Makasih. Dia beneran keluar. Bagus, Shan. Yang pemburu hadiah tidak tahu, Shan sebenarnya mengirim dia ke umpan kami berikutnya. Astaga, ini area yang pas untuk ruang rahasia. Kenapa aku nggak kepikiran ke sini sih? Gak apa-apa, karena aku punya kuncinya. Ya. Kenapa dia ngerusak gudang di luar? Itu serius? Udah buka pintu aja.
Umpan kami membuang 5 menit lagi waktu pemburu. Tapi dia mulai murka. Ayo. Ayolah, kita kehabisan waktu. Aku harus periksa semuanya. Barusan hampir aja. Oh, pasti ada banyak ruang di tempat seperti ini. Kosong. Oh, hampir aja. Hampir Alan akan ketangkep. Angkat kursi ini. Gak ada. Kosong. Kenapa ngerusak kamarku? Gak ada. Periksa lukisan ini. Gak ada. Di sini kosong. Ayo. Dia akhirnya... Astaga. Coba lihat itu. Pastinya ada pintu rahasia di sana. Ada lubang di sisi satunya, dan dia bisa masuk daripada merusaknya. Dia harus diajari cara pakai pintu. Kosong! Kenapa terus membuang waktuku? Oke, dia bergerak ke ruang tidur utama. Umpan ketiga. Dengar, aku mau bergabung, tapi aku ada tugas. Nggak tahu apa dia serius, tapi kayaknya dia suka umpan itu. Ayo kita ke kamar sebelah. Aku harus cek semuanya. Pastikan gak ada pegangan rahasia, pintu, atau apapun itu. Kosong. Sikat andalanku. Ini debu TKP, anak-anak. Ini alat penyelidikan. Aku mulai gugup. Gak ada sidik jari. Tunggu dulu. Pasti ada jutaan sidik jari di sini. Kalian tahu, aku sering melihat cermin 2 arah. Wah, orang ini keren. Astaga, seperti kataku, jejak tangan dan sidik jari. Aku akan mematikan lampu, dan aku yakin ada ruangan rahasia di balik ini. Pasti ada seseorang yang sedang berdiri di belakang cermin. Aku matikan lampunya. Seperti kataku, aku akan masuk ke sana. Siap-siap. Oh iya, lebih baik kamu menyerah saja, nak. Apa yang ada di sini? Buku tentang hak pilih wanita? Ini aneh. Apa anak ini terlalu banyak menonton 50 Shades of Grey? Itu film bagus. Jangan berani bicara. Aku bakal ke sana untuk mengurusmu nanti. Oke. Untuk apa sabuk ini, nak? Nggak tahu, Pak. Kenapa ada ini di sini? Kamu bawa cewek ke sini? Kadang-kadang. Kamu mau bawa ke sini tapi nggak ada yang mau, iya kan? Dasar aneh. Jangan nonton 50 Shades of Grey. Oke, maaf. Di mana cewek-cewekmu? Dua dapat, sisa 3 lagi. Waktunya nggak banyak. Masih ada 3 orang lagi. Aku mau balik ke ruang rahasia yang aku temukan. Mungkin ada petunjuk untuk mencari yang lain. Ayo. Jadi, aku bawa lampu hitam untuk melihat sidik jari dan DNA. Astaga. Itu menjijikkan banget. Astaga, aku nggak mau di situ kalau jadi Zack. Sini, cepat keluar. Dengarkan. Cepat bilang di mana yang lain, karena aku butuh uang itu. Lihat aku. Mereka di sana. Buka pintu itu sebelum aku pakai kepalamu. Di belakang, paling belakang terus saja. Apa? Lihat saja nanti. Kamu akan habis. Itu sepatu. Berani banget kamu mencoba untuk mengunciku. Ayo, ikut aku sekarang. Kenapa dia baunya amis? Itu hadiah untukmu, nak. Apa-apaan itu? Tunggu sebentar. Aku ambil cemilanku di situ tadi. Ya ampun. Tanner pasti lama. Lihat ini bagian terkeren ruanganku. Aku bisa ambil semuanya, misalnya Oreo. Lemari ini pasti bisa diatur. Ayo, apa ini akan berhasil? Tidak, bukan ini. Mungkin kalau ini diambil, ada yang terjadi. Hannah! Jangan sakiti aku! Keluar sekarang atau kamu menunggu aku pukul. Ayo, cepat. Bawa badan besarmu itu ke sini. Dengar, nak, sana pergi. Aduh, Taylor udah ketahuan. Sekarang tinggal aku dan Alex. Satu lagi kena.
tinggal 2 orang. Wah, aku belum pernah melihat bagian rumah yang ini. Apa ini? Oh, ada yang sembunyi di sini. Apa? Bukan lagi. Mungkin kita harus buat peraturan, yaitu jangan merusak, karena dia merusak semuanya. Orang berikutnya akan seperti itu kalau ketemu. Pasti ada yang terlewat di sini. Tunggu. Itu kabel. Ini kamera keamanan. Tahu mau aku apakan? Level up bareng Special Edition Good Day dan MPL. Temukan kode unik, lalu scan QR-nya. Buat kumpulin Amanan. Tahu mau aku apakan? Dadah teman-teman. Sekarang kita cari kabel seperti itu. Itu bisa dicabut. Lebih mudah? Waktu habis. Aku harus cari cara. Tunggu dulu. Apa ini? Kabel ini masuk ke bawah karpet. Ya, menemukan kabelnya. Pergi, Alex. Astaga, pasti ada ruangan rahasia. Di bawah ranjang, kabel ini masuk ke sana. 3, 2, 1. Ketemu. Keluar Alex, sekarang. Keluar atau aku masuk ke situ dan mengajarmu. Aku tidak pernah melihat ruang rahasia dibuat dengan cara seperti ini. Di bawah kasur. Anda sadar? Tinggal beberapa menit. Kamu ngomong apa sih? Tinggal aku saja. Aku butuh jalan keluar. Kosong lagi. Cuma alat-alat tua dan barang-barang aneh. 5 menit lagi, kayaknya aku nggak akan ketahuan. Kalau dilihat dari cahaya di ruangan ini, aku yakin kalau ini ruangan rahasia. Kosong, jebakan lagi. Waktuku sisa 2 menit. Bentar, lihat laptop itu. Aku akan. Itu lemari yang sama yang aku lihat di atas. Aku lupa mematikannya. Ini kacau. Ada nggak? Ada ruang rahasia di balik dinding. Aku harus membuka. Tahu artinya apa kan? $10.000 itu jadi milikku. Apa? Dia seharusnya di sini. Kok bisa? Di mana dia? Tunggu. Gak mungkin. Ada lubang di sana. Kita harus turun ke sana. Kalian ikut? Ayo jalan. Ketemu. Mana $10.000-ku? Sudah 1 jam 5 menit. Waktu habis. Wah, itu nggak mungkin. Yang lain ketemu, kamu curang. Kalau ingin tahu caraku kabur, aku pakai jalur rahasia sebelumnya yang terhubung ke ruang rahasiaku. Kamu bohong. Aku yakin pasti jamur rusak. Dan kamu kesini sekarang juga. Foto. Ini kembaranku Alex. Kami beda 45 kg. Kalau dia bisa turun 45 kg dibantuin timnya, aku bakal kasih $200.000. Kita bakal sama persis. Tapi Alex nggak tahu aja, video ini bakal jadi salah satu perjalanan paling menantang yang dia dan timnya alami. Sebelum mulai, ada kejutan. Kalau tim yang satu ini, yang beratnya sama kayak kalian, bisa turun 45 kg duluan, mereka yang bakal dapat $200.000. Bakal gila banget sih ini. Cara terbaik buat nurunin berat badan dengan diet dan olahraga ketat. Pertama, buang semua junk food. Gila, ini sih punya Alan, bukan aku. Aku nyewa seluruh fasilitas olahraga ini buat seminggu. Dan ada lapangan bola, lapangan basket, dan lapangan tenis. Cat mau bikin tim biru gerak terus dengan aktivitas fisik yang menyenangkan. Bisa main gak sih?
Sedangkan rencana Alex benar-benar berbeda. Mereka semua nge-gym dengan serius. Tapi kali ini rencanaku bukan itu aja. Setiap hari, aku bakal ngenalin tantangan berat yang bakal nambahin uang hadiahnya. Omong-omong, waktunya ngasih untuk tantangan pertama ke mereka. Oke semua, buka penutup matanya. Di tantangan ini, aku bikin jebakan lem 15 meter. Kalian berdelapan bakal ngelakuin balapan terlengket di hidup kalian. Yang pertama berhasil ngelewatin garis finish dapat $10.000 buat tim kalian. Oke, kita bisa. Ayo. Kalian tiduran, terus aku jalan ya. Yang tiduran aku duluan. Gimana kalau bikin mereka kejebak? Terus kita jalan di atas mereka. Ya enggak? IQ Albert Einstein nih, bos. Bukan IQ Alex tuh. Oke, 3, 2, 1, mulai. Kali. Buset, aduh, aku kejebak nih, nempel. Padahal baru juga mulai. Strategi kedua tim langsung gagal total. Curang tuh, nggak boleh gitu. Rasain tuh. Kita kan satu tim. Ini balapan terlama yang pernah aku lihat. Aduh, pantatku. Kalian galau uang, nih. Rambutnya, itu rambutnya. Kiri ada woi. Kenapa sih? Ayo. Buruan dikit lagi. Bisa kemana-mana. Ayo. Kamu berhasil dapat $10.000 buat tim merah. Kakiku sakit banget. Tim merah mungkin menang, tapi sekarang waktunya lihat siapa yang mimpin. Selamat datang di timbangan pertama. Tim pertama yang berhasil turun 45 kg, dia yang menang. Karena berat awal 340 kg. Tim pertama yang beratnya di bawah 317, dia pemenangnya. Tim biru, dalam sehari kalian turun 3 kg. Tim merah, ayo silakan naik. Berat kalian turun 2 kg. Kita harus lebih semangat, guys. Kalian kalah karena berat Alex naik terus. Alex tuh gendut. Oke guys, udah sana tidur. Kita ketemu lagi pas timbang besok. Hari kedua, sekarang timku kalah. Jadi nge-gymnya harus lebih serius. Ayo, olahraga. Itu masih belum seberapa. Ada yang salah. Oh iya. Apaan tuh? Sementara itu, Cat melanjutin strateginya dengan... Mana bolanya? Iya, Sean. Kan kamu selalu punya. Gimana caranya kita main basket tanpa bola? Ayo, Bob. Berani sama aku. Cut! Nah, itu dia. Ayo Zack, kamu pasti bisa, ayo. Setelah seharian ngangkat beban dan olahraga menyenangkan, waktunya ngasih unjuk tantangan kedua. Oke guys, mungkin ini yang paling brutal. Kalian bakal main game tarik tambang paling berat yang pernah ada. Dan tim pertama yang berhasil narik tim lawan ke tengah dapat $10.000. Aku punya strategi. Jangan sampai orang lain tahu. Kita pasti ditarik. Pastiin kalian kayak gini. Terus kakinya diginiin. Oke, kalau di Squid Game, tim lawan dibiarin narik dan kita nahan. Jadi pas mereka capek, baru kita tarik. Semuanya bersiap? Bersedia? Siap! Mulai! Langsung maju!
1 kita tarik, oke? Jangan nyender ke belakang. Pasti nanti bakal jatuh. 3, 2, 1. Berhasil. Kayaknya mereka lebih kompak. Nggak mungkin. Enggak, kami lebih Ya, kompak. ya. Nah, mereka itu mau kalian berantem. Itu tujuan mereka. Ya udah, oke. Ya, lagi nih bang. Aduh, tak dipakai. Aku diam aja ya dari tadi. Mari lihat berat kedua tim setelah 2 hari. Tim biru, silakan naik. Setelah 2 hari, berat kalian turun 5 kilogram. Tim merah, silakan naik. Berat kalian turun 5,4 kilogram. Kita ketemu lagi di timbangan selanjutnya. Masuk hari ketiga, tim kami mimpin sih. Seneng sih, tapi kami harus lanjut. Oke guys, yang nempelin paling tinggi menang. Ayo, Cat, semangat. Ya, aku tunjukin nih. Iyalah. Yang penting usaha. Ya. $1.000 kalau lebih tinggi. Ayo. Kok bisa sih? Alex, kamu ngapain dah? Ya, cepet bangun dari situ. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Alex, lanjut lagi. Ayo. Kalau dilihat-lihat, kedua tim kayak lagi bersiap buat tantangan selanjutnya. Alias sekarang, tantangan di belakang kalian bergantung sama kekuatan dan ketahanan. Tapi sebelum aku kasih unjuk, masing-masing tim harus pilih perwakilan 1 orang. Kayaknya aku aja. Iya sih, kayaknya tener aja dah. Gak mungkin. Aku kuat sih, tapi secara keseluruhan yang paling oke itu aman. Oke semuanya, berbalik dan buka penutup matanya. Kali ini, kalian akan gelantungan 6 meter di udara. Dan yang bertahan paling lama bakal dapat $10.000. Semoga semua usaha kalian di video ini bakal berguna di tantangan ini. Oke, 3, 2, 1, mulai! Pasangkan tempe bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna dari 100%. 1, mulai! Manu! Semangat! Aku nggak pernah bohong. Mereka kebetulan. Ya, mereka kebetulan. Sudah 3 hari sejak kita mulai tantangannya. Kalian siap buat lihat beratnya sekarang? Tim biru, silakan naik. Sebelumnya, berat kalian 335 kg. Tim biru berhasil nurunin 7 kg. Tim merah, silakan naik. Widih, 8 kg. Kalian sudah 38% menuju $200.000. Di hari keempat, mereka harus olahraga lebih keras lagi karena selanjutnya skill kardio mereka bakal dites. Kami mau lihat siapa yang larinya paling cepat. Aku lah. Enggak, aku yang tercepat. Oke, 3, 2, 1, mulai. Ayo. Tener, mantap sih. Biasa aja itu mah.
Coba kali salah satu cara terbaik buat nurunin berat badan. Dan kami nggak bakal berhenti. Lebih cepat. Tahu nggak? Banyak banget yang nanya, aku kangen gak kelihatan sama persis lagi kayak Alex. Jawabannya jelas iya. Tapi ngelihat Alex suka susah jalan karena beratnya, bikin aku pengen bantu dia. Karena kondisinya ya pasti bakal lebih baik. Kemenangan kami tergantung aku. Ayo lihat apakah omongan Alex benar atau ibu doang. Sekarang kami di jalur lari, karena tantangan kali ini adalah lari estafet 400 meter. Masing-masing anggota harus lari 100 meter, dan tim pertama yang selesai dapat $10.000. Kita harus mimpin dari awal, jadi jelas aku yang pertama. Oke, ya. Jangan sia-siain usahanya Ken, oke? Aku kan belok, tapi dicoba ya. Menurutku, kita langsung mulai dari Manu. Terus yang tercepat, yang terakhir. Siapa? Oke. Gendut? Yang tercepat dulu, aku bakal maju terakhir. Di 100 meter pertama, ada Manu versus Ken. Di 200 meter, ada Shawn versus Babe. Di 300 meter, ada Zaf versus Bob. Dan 100 meter terakhir, ada Alex versus Tanner. Bersedia? Siap? Mulai! Waduh, cepet banget. Ayo. Ayo guys, buruan. Terus Alex. Ayo buruan. Cepet. Ayo Bob. Ayo, buruan. Buru Zack, ayo. Wih, selamat. Go. Ayo Tanner, ayo. Gila, kok Alex cepet banget. Wah, menang nih. Terus Alex. Dia nyusul tuh. Buruan. Siapa yang menang? Aku ya. Coba kita lihat rekamannya. Putar ulang. Wah, tipis banget nih. Sekarang hari keempat, coba kita tukar. Tim merah, sekarang coba kalian dulu yang naik. Awas jebol. Setelah 4 hari, berat kalian sudah turun 11 kilogram. Mantap. Oke, tim biru, silakan naik. Kita lihat siapa yang mimpin. Berat kalian sudah turun 11 kilogram juga. Siapa saja bisa menang. Meski kedua tim sekarang seri, tim biru mulai terpecah karena mereka belum pernah menang tantangan. Ini soal $200.000, bukan temenan atau apa. Aku tuh nyari duit di sini, bukannya nyari teman. Bosan. Kalau kamu begitu malah bikin runyam. Pas saya main game. Capek. Tunggu bobok dulu deh. Jangan ini beleng. Apa? Diam. Aku kalau mau lihat gak di TikTok videoku. Ini lihat ya. Sama kasih mamaku. Kenapa kau? This time I want you. Siapa nih? Siap, Brad. Siap, Brad. Hormat, Brad. Hormat, Brad. Istirahat di tempat, Brad. Istirahat di tempat, Brad. Apa sih? Ya. Siap, Brad. Siap, Brad.
Hormat, gerak. Hormat, gerak. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak. Ya kok bisa bang dari... Sudah main di... Tidak masih belum. Coba bentuk bulat bang. Oke, langsung aku cobain ya guys ya. Nih aku kabulin permintaan kalian guys. Tapi kalian panasnya dikasih air biar hangat. Allah itu dekat, walau tak terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita taubat, perbaiki sholat, ingat pada Allah setiap saat. Allah itu dekat, walau tak terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Pakai speaker, pantesan dari sih ngapain sih? Hah? Ngapain sih? Maksudnya? Dah, jadi ular. Ngapain dah? Ngapain? Apa sih? Udah gak apa-apa. Pakai speaker, pantesan berisik. Ngapain sih? Hah? Ngapain sih?
Maksudnya? Lah, jadi ular. Ngapain Dan? Ngapain? A few moments later. Ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Sekitar aku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Dia menjelek bibirnya kegedean.